Tapi ada orang marah-marah gara-gara ambulans bolak-balik. Dari tadi udah ada 200 kali. Woi, pemerintah Kota Depok, ngapain aja nih bolak-balik mulu? Ada isinya kan tuh ambulan, malah kenceng-kenceng mulu. Ntar gue balik lagi nih. Ambulan tiap detik lewat. Wah elah, marah-marah aja si abang. Akhirnya di situ Tari sama suaminya langsung ngamuk. Mereka ada speechlessnya juga, ada bingungnya juga. Karena kayak, ini acaranya besok loh, besok banget. Kok WO-nya bisa dengan gampangnya ngomong kalau dia belum nyiapin apapun. Terus ini ada videonya di sini. Videonya ngasih lihat kayak, hah? Ada website. Nah, websitenya mati. Kerjain please. Joki tugas profesional. Bagus. Oh ini yang dari kemarin dibilang. Oh ini startup. Udah akunnya udah kagak ada, langsung diaktif semuanya. Oh kerjain please. PT Gisaka Dinasti. Waduh ada LinkedIn-nya dan PT-nya Dinasti. Bagus. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang aneh di internet. Dan kalau gue bilang ke lu, gue kan sempat bilang ke lu kan, berita di Indonesia kadang sekalinya gila-gila banget, kalinya lucu-lucu banget. Tapi untuk ngasih tahu lu seberapa faktanya kita, nih, ada orang yang setelah dikam temannya gara-gara debat sengit mana yang lebih dulu ayam atau telur. Nah, artikelnya baru naik 26 Juli. Kejadian ada sendiri tanggal 24 Juli lalu. Menurut lo, hal ini bisa dijadikan alasan atau tidak? Nah, itu kalau misalkan ada yang nanya kayak, ada hal apa hari ini bang? Ada hal gila apa yang terjadi di Indonesia? Gila. Aneh banget lu. Padahal kan kita tahu kalau duluan telur ya. Gitu tiba-tiba, waduh. Jadi perkaranya sendiri terjadi di Jalan Poros Raha Lakapera, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Nah, oke. Baru nih Sulawesi Tenggara. Gue baru tahu ada Sulawesi Tenggara. Intinya, motif pembunuhan tersebut karena korban tak bisa menjawab pertanyaan pelaku tentang lebih duluan telur apa ayam. Ya Allah. Jadi ceritanya mereka mabok-mabok, minum berdua. Waktu itu ada pembahasan, pelaku nanya ke korban, duluan telur apa ayam? Lalu karena gak bisa menjawab, korban minta izin untuk pulang ke rumahnya. Pelaku ngambil badik di rumahnya dan kemudian pergi ngejar ini korban. Dia kejar korban, setelah tiba di depan gereja, baru dia sebanyak 15 tikam. Serem amat dah. Emang gak bisa diobrolin aja bang? Maksud itu kayak, emang gak bisa Google bersama gitu? Kenapa di... Pelaku dan korban mengkonsumsi miras bersama saksi lainnya dan terjadi selisih paham apakah yang duluan telur atau ayam, hingga terjadi selisih paham yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Kok bisa ya? Duluan ayam apa telur? Ayam. Telur lah. Lah telur. Bapak lu jualan ayam. Lah bapak lu kemana-mana gak pakai sendal. Kok bisa orang berantem gara-gara begitu? Gue sih curiganya adalah gini. Kemungkinan mereka yang mempunyai masalah. Dan masalah tersebut sudah dipendam lama untuk kemudian pecah dan jadilah seperti ini. Gak kepikiran gue sama sekali bro. Memulai video dengan perkara yang gak masuk akal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh terus ada perkara ini. Lagi-lagi datangnya dari Depok. Jadi ada orang bikin video ini. Bolak-balik mulu nih ambulan, ngapain sih kerjaannya? Woi, Kota Depok, pemerintah Kota Depok, ambulan nih bolak-balik mulu. Sebagai informasi, ini biar lu gak salah kaprah dan ngikut omongannya dia, ambulansnya itu bolak-balik karena ada sebuah kebakaran yang terjadi di salah satu rumah sakit yang ada di Depok, di Sawangan, Depok. Dan ya harus ada bantuan yang silih berganti, which is ambulannya ini. Tapi ada orang marah-marah gara-gara ambulans bolak-balik. Dari tadi udah ada 200 kali. Woi, pemerintah Kota Depok, ngapain aja nih bolak-balik mulu? Ada isinya kan tuh ambulan, malah kenceng-kenceng mulu. Ntar gue balik lagi nih. Nih, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Muhtar. Ambulan tiap detik lewat. Wah elah, marah-marah aja si abang.
Nah, orang di internet kan ngeliatnya kayak, apaan sih lu? Perkara ambulan lewat aja marah-marah, emang kenapa? Emang ganggu kuping lu? Kan kalau misalkan dia kayak gitu artinya lagi emergensi. Lu emang mau kalau meninggal kagak dibawa ambulans tapi naik L300 bareng sawi di samping lu? Otak emang kadang-kadang lu. Gue jadi gak heran kenapa wakil wali kota Depok kemarin kalimatnya begitu ya. Di video sebelumnya ada, video sebelumnya. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Dia minta maaf. Iya. Kota Depok tersebut dalam video saya. Ini semata-mata karena tidak ketahuan saya bahwa pada malam itu ada kejadian kebakaran di rumah sakit Arapik Kelapa II. Dan mereka komunitas ambulan di rumah sakit ambulan Depok sedang berupaya membantu menolong pasien ke RS Arapik Depok Kelapa II. Makanya bang, congor dijaga dikit biar kagak ngucap yang aneh-aneh. Sekarang giliran kayak gitu terdiam, terbingung-bingung kan. Nah, pertanyaan gue kan harusnya dia bisa ada pemikirannya sedikit. Wah, ambulans lewat-lewat berarti ada masalah yang terjadi nih gitu. Kenapa dia malah marah-marah seolah-olah ambulans bolak-balik tanpa sebab? Dipikir ambulan hobi kali, kagak. Otak aneh banget dah. Normal gak sih kalau tiap malam minta jatah sama Hah? Tapi baru 2 menit langsung keluar. Apaan sih? Vivi, kenapa ngiklan? Aduh, astagfirullah. Aneh orang Depok. Depok, bocah Sawangan. Gue punya ini lagi. Punya temen bocah Sawangan, kelakuannya juga gue nggak tahu udah kayak gini apa enggak ya. Ntar kalau dia begitu sebaiknya jangan diangkut ya Pak Supir. Lu diangkut pakai motor Kaisar lu, motor yang bawa-bawa galon sama LPG, mampus lu. Timpa-timpa pala lu sembarangan aja. Anyway, kita ke perkara yang rada serius. Perkaranya sendiri ini ngomongin tentang perkara pernikahan. Dan yang namanya pernikahan pasti pusing banget dong ngurusinnya. Asal Anda tahu ya, saya memulai persiapan pernikahan saya itu 8 bulan sebelum. Nyari dekor, nyari vendor, nyari gedung, catering, nyoba-nyobain makanan. Istri saya sih yang nyoba. Inilah itulah segala macam, prosesnya cukup lama. Tapi di Twitter dan di TikTok sebenarnya ada orang bercerita kalau dia ditipu sama WO dan WO-nya baru mengakui kalau duitnya nggak ada dipakai sama si WO di H-1 sebelum pernikahan tersebut. Nah, coba lu pikir dah tuh stresnya gimana. Perkaranya sendiri gue temuin di komunitas marah-marah seperti biasa, dimana tweetnya itu pertama kali dinaikin sama akun namanya Tari Sukamto. Mbak Tari ini sendiri adalah orang yang pernikahannya hampir batal bisa dikatakan sama si WO ini. Kejadiannya sendiri udah tahun lalu, tapi kita ke kronologis kejadiannya dulu. Jadi yang ngebikin postingan ini Mbak Tari ini itu lagi nyari WO karena dia mau nikah di ballroom salah satu hotel di Blok M. Terus ketemulah sama WO yang namanya ini RD Wedding. RD Wedding ini sendiri direkomendasikan oleh hotel yang dia inapi di Blok M tersebut. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama si RD Wedding ini, Mbak Tarinya ini setuju untuk make Doski sebagai wedding organizer, orang yang tugasnya mengatur kebutuhan-kebutuhan menyangkut pernikahan. Disetujuilah nih, maksudnya kan ini direkomendasiin sama hotelnya juga gitu, nggak perlu ada yang diraguin dong jadinya. Terus di bulan September ngasih DP nih 50 juta ke Doski. DP-nya udah dikirim, ada kwitansinya. Setelah DP di bulan September 2023, akhirnya ada pelunasan nih di bulan Januari meskipun dengan kenaikan di beberapa hal, tapi intinya dilakukan full pembayaran 109.900.000. Angka yang cukup besar by the way kalau dipikir-pikir. Mungkin kayak si mbaknya ini segitunya percaya, maksudnya karena dia udah bayar dan udah percaya jadi semuanya dilimpahkan ke WO. Jadi ya tenang-tenang aja. Nikahnya niatnya di bulan Februari, seminggu sebelum hari H udah sebar undangan, udah fitting dress, baju, maksudnya baju nikah dan segala macam udah oke semua. Tapi tiba-tiba di H-1 si WO-nya ini kan udah ngebookingin hotel buat Mbak Tari ini sama suami. Waktu check-in, Mbak Tari ini udah sempet nanya kayak ada reservasi nggak atas nama saya dibookingin sama WO saya. Terus kayak ada, tapi cuman buat 1 hari aja kata resepsionisnya. Yang padahal di perjanjian itu seharusnya 4 malam.
Langsung lah nanya ke resepsionis, besok ada acara nikah kan tapi di hotel ini? Terus resepsionisnya bilang iya ada, atas nama Tari dan suaminya. Di situ awalnya udah lega sebenarnya, tapi sempat ada kecurigaan. Kok kita cuma dipesenin untuk 1 malam aja, harusnya kan untuk 4 malam. Akhirnya nelpon lah ke Desi, si owner dari wedding organizer tersebut. Si Desi ini bilang kayak nanti gampang bisa di-extend lagi, bla 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 bla. Nah, selang beberapa jam dari check-in sekitar 8:30, Desi dan suaminya datang ke hotel buat ngomong, tiba-tiba aja buat ngomong. Awalnya Tari ini mikir kayak mungkin mau ngasih tahu kali kalau semua udah siap atau apa ini itu segala macam, ternyata salah. Penipunya ini datang dengan muka melas, langsung bilang ke Tari dan suami kalau dia nggak bisa ngelanjutin acara nikahan Tari besok. Dia juga bilang semuanya belum dibayar, yang udah dibayar cuman ballroom hotelnya aja. H-1. Sebagai orang yang pernah menikah dan tahu bagaimana pusingnya, lu kalau misalkan H-1 pernikahan lu dapat informasi kayak gitu, meledak bro kepala bro, kayak what the freak. Gua harus apa? Undangan udah disebar. Gue yakin udah ada orang-orang di luar sana yang jahit baju buat datang ke nikahan kita, udah nyiapin, katakanlah dia udah nginep di hotel dekat ballroom tersebut biar dekat atau apa ini itu segala macam. Tiba-tiba WO-nya bilang sorry kak nggak bisa. Ya. Akhirnya di situ Tari sama suaminya langsung ngamuk. Mereka ada speechless-nya juga, ada bingungnya juga karena kayak ini acaranya besok loh, besok banget. Kok WO-nya bisa dengan gampangnya ngomong kalau dia belum nyiapin apapun. Terus ini ada videonya di sini, videonya ngasih lihat kayak iya. Kemarin itu sudah iya. Berapa banyak? Berapa banyak kali dipakai sama kamu uangnya? 110. Udah dipotong ballroom, Mbak. Iya, saya mau ngasihnya 110. Kamu oh di sini dia kayak diomel-omelin gitu di telepon. Diomel-omelinnya kayak udah berapa banyak duit yang kamu pakai gitu. Terus si Mbak Tari ini mungkin di belakang kayak 110 gitu. Terus si ibu-ibunya ini bilang kayak udah ada yang kepake buat ballroom kak. Ya tetep aja gitu, kayak gimana sih. Terus dengan amarah langsung mau ngurus ke kantor polisi karena penipunya juga udah pasrah bilang kalau dia siap dilaporin. Cuman yang disayangkan adalah polisi malam itu belum bisa menerima laporan tersebut karena perkaranya belum kejadian dan mesti nunggu besok. Beruntungnya Mbak Tarinya sama suami mungkin masih bisa berpikiran lurus untuk berusaha supaya besok nih tetap ada. Karena kan gini, ngurusin pernikahan itu runutannya itu katakanlah kalau pakai WO ya. Biasanya WO yang akan mengkontak vendor kayak katakanlah make up, baju dan segala macamnya. Terus kayak bisa ada opsi nih, bisa lu yang bayar langsung ke si make up atau baju atau apa, atau lu bisa minta tolong WO-nya buat bantu ngebayarin itu. Tapi biasanya itu DP dulu baru kemudian setelah katakanlah H-1 atau mungkin hari H juga bisa, itu baru dibayar. Nah sebelum proses pernikahan biasanya ada fitting dulu, ada tes makeup dulu segala macem. Jadi kayak mungkin karena udah kenal sama yang make upin, udah tahu sama yang nyewain baju, akhirnya dia berusaha tuh nelponin semuanya. Terus akhirnya tetap pakai jasa makeup dan dress yang belum dibayar, akhirnya bayar lagi. Ya Allah. Sampai nggak tidur orang ini. Maksudnya ya besok mau nikah gimana sih, gila, stres banget bro. Sebelum acara nikah dimulai akhirnya si penipu ini bikin perjanjian buat dia bakal bayar semua uang yang diambil. Banyak saksinya juga di sana. Terus ada video ini. Saya berjanji akan membayar pelunasan kepada Kak Ajeng di bulan April maksimal tanggal 30 sebesar 32.350. Dan di bulan Mei maksimal tanggal 30 di 32.350. Oke, janji ya Mbak. Oke. Akhirnya dibikinlah surat perjanjian kalau bakal dibayar bulan April dan Mei. Tapi yang jadi masalah adalah dari 73 juta itu sampai sekarang baru dia bayar 2,5 juta. Nah atas dasar itulah perkara ini dinaikin ke Twitter, ke TikTok. Supaya apa? Supaya perkaranya rame, supaya orang itu mau bayar. Karena apa? Karena ini perkara duit dan banyak, gila.
Dan masalahnya mukanya tuh kayak tidak ada perasaan bersalah. Dan ini gue bawa ke sini ke lu, takutnya Doski ada niatan untuk menipu yang lain juga gitu. Dan men, ini perkara duit men. Lu nggak tahu orang udah nikah aja perkara duit bisa berantem, apalagi perkara beginian. Ini untung nikahnya masih jadi, kalau kagak jadi gimana? Stres gila bro. Oh terus ini kan tadi perkara WO ini kan sebenarnya dikenalin atau direkomendasikan oleh hotel tersebut kan. Terus ada kalimat gini, manajer dan pihak hotel juga sampai tahu ya, karena kita juga komplain dan tanyalah, ini kan WO aku dapat dari iklan mereka. Terus pihak hotel bilang emang dia udah biasa booking di hotel ini dan sebelumnya nggak ada masalah, baru ini aja katanya. Kita nggak tahu juga nih. Terus akhirnya ya perkaranya jadi rame. Ya udah bro, ini saran dari seorang kawan bro. Percayalah, perkara WO nipu tuh nggak sekali dua kali. Jadi tolong berhati-hati, ikuti semua prosesnya. Dan gini, waktu itu kan gue juga nikah pakai WO kan, wedding organizer. Dan caranya gue adalah, mungkin karena Ara juga melakukan tindakan preventif supaya yang aneh-aneh nggak kejadian. Meskipun WO-nya temen istri gue, tapi kayak ya namanya sial kan, gak ada yang tahu. Jadi caranya adalah untuk pembayaran itu langsung ke vendor, jadi tidak melewati WO. Jadi kami pun meskipun punya WO, kami nyari sendiri, kami ngurusin ini itunya sendiri, dibantu tetap sama WO karena WO kami juga sangat kompeten untuk mengurusi pernikahan kami. Cuman kan perkara-perkaranya baiknya dilihat langsung gitu. Dan mungkin missnya yang nikah ini ya itu, oh Ajeng namanya, kok yang sini Tari, beda ya? Apa beda orangnya? Gue nggak tahu ya. Tapi ya gitu. Nih masih belum kelar-kelar juga nih perkara nih. Jadi ya, nih untuk kamu sekalian yang ingin menikah, men, menikah itu kalau bisa ya, kalau bisa sekali seumur hidup. Itu adalah hari yang spesial, itu adalah hari yang penting. Dijaga baik-baik prosesnya. Jangan sampai ada orang yang maunya duit doang merusuhi kita di dalam perkara kebahagiaan kita, ya. Kalau misalkan ada kayak gitu, tampol, bakar. Jangan dibakar, rebus biar ada kuah-kuahnya. Perkaranya sih udah dari 3 hari lalu ya naik di TikTok ya. Cuman gua nggak tahu nih, belum ada kelanjutannya. Kayaknya pihak kepolisian harus intervensi sih. Kalau nggak ada intervensi dari pihak kepolisian, mereka akan seenaknya aja gitu, gue yakin. Bisa duit berjuta-juta gitu hilang semalam men. Shocknya kayak apa ya. Dan tolong jangan mudah percaya sama akun-akun WO yang cuman IG doang base-nya ya, jangan. Maksudnya lu cari kantornya di mana, lu cari, jangan percaya yang modal IG doang. Jangan. Banyak penipuan-penipuan di luar sana anjir, gak jelas. Oke, terus kita akan tutup video ini dengan pembahasan yang sepertinya akan panjang. Gue juga nggak tahu karena gue dari kemarin ngikutin perkaranya pusing banget bro. Pusingnya adalah karena ada yang membenarkan ini. Jadi ini adalah sebuah pembahasan tentang joki. Bukan joki 3-in-1, bukan joki Mobile Legends, bukan ya. Ini adalah joki yang ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi di Twitter sempat rame rantingnya Abigail di Twitter. Ini dinaikin tanggal Juli 20, dimana Abigail ini lagi ngebahas tentang tugas yang diselesaikan pakai proses joki. Dan ada kekesalan di sana karena seolah-olah banyak orang yang sudah menormalisasi ini, seolah-olah joki ini nggak salah. Dan gue juga ketika ngeliat perkaranya, gue baru ngeh, iya juga ya. Soalnya kalau dipikir-pikir, orang joki ini udah terang-terangan banget gitu, iklannya udah di mana-mana. Dan itu menyebalkan sekali tentu saja. Video ini akhirnya meraih banyak sekali pandangan-pandangan tentang apa-apa yang terjadi perkara joki ini. Bener-bener orang marah-marah banget. Dan jadilah ini perdebatan panjang lainnya yang ada di Twitter, sempet trending bahkan kata jokinya. Dan ya seperti perdebatan lainnya di internet, somehow ada orang-orang yang tiba-tiba ngelawan arus aja tuh, kayak buat bilang enggak, joki nggak salah gitu. Dan ini wah ramai sekali bro. Terus kemudian banyak sekali netizen yang menceritakan pengalaman mereka yang tidak menjoki. Karena apa? Ya karena yang belajar kan elu, yang lulus kan elu, masa lu pakai joki gitu loh. Sampai ada yang memberikan informasi tentang seberapa wahnya bisnis joki ini.
Bahkan bisnis joki ini sendiri sampai dilakukan oleh dosen. Wadaw, let's go. Skripsi premium 7 juta, tesis premium 11 juta, buset. Yang mana kita nggak tahu ya, apakah dikerjakan benar-benar dikerjakan atau mengambil referensi dari skripsi yang sudah ada untuk kemudian dia paksain di dalam skripsi yang baru, ngecek kecocokan lewat website. Kan ada website yang ngecek apakah ini buatan AI atau enggak, apakah ini kopian dari orang atau enggak, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu. Takutnya emang ya bekasan dari orang lama aja terus kayak dipugar jadi baru gitu untuk jadi tesis baru atau skripsi baru kemudian dijual ke orang. Dah. Oh nih, terus ada juga nih yang mengeluarkan keluh kesahnya nih. Dari dulu mulai kerja di sana emang orangnya nggak merasa joki itu salah, udah pernah diingetin kok, tapi emang dia nggak ngerasa bersalah. Semoga habis diap sama lu mereka beran bangkrut deh, Min. Oh, hah, maksudnya? Ada perusahaan? Hah? Ada tempat usaha yang menjajakan praktek joki? Waduh. Mereka tuh juga pernah ke-spill sama influencer Gita Savitri, dulu rame bentar, tapi ya gitu mereka diaktif, setelah reda aktif lagi kayak nggak terjadi apa-apa. Omsetnya ratusan juta, Min, dan kliennya emang sebanyak itu. Bahkan dari kampus luar juga ada yang joki di mereka. Gokil. Tadi juga gue baru nemuin ini. Yang nge-trigger Abigail bikin video kemungkinan karena ada yang nge-tweet marah-marah di ghosting customer. Tweetnya sih udah dihapus ya, tapi di ghosting customernya ini, di ghosting customer yang pengen joki. Ini kerjaan baru nih. Ini mereka tidak merasa ini melanggar hukum, buset dah. Serem amat. Lu gak tahu di BINUS ada tulis kecurangan apapun selama ujian online atau onsite sama dengan drop out. Hormati diri sendiri dengan tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun. Lu kalau misalkan kuliah di BINUS, abis lu. Beneran gak sih? Tapi ini gue gak tahu deh. Kalau contohnya di IG sendiri bisa dicari jasa joki skripsi. Coba. Ini Vino ada-adaan aja dah. Nemu aja deh. Coba. Jasa joki skripsi. Jasa joki skripsi Indonesia. Jaka joki skripsiku. Jasa tugas termurah. Joki Trinitur. Ya itu. Joki plagiarism. Buset banyak juga. Joki Adika.id. Jasa tugas, jasa joki. Followersnya 53.000. Gokil. Hah? Sumpah. Paket full bab skripsi include pembuatan judul, pembuatan skripsi full. Oh iya. Wow. Amazing sekali. Gue gak tahu ya apakah gue ketinggalan. Ini gue pengen nanya ke lu, apakah ini adalah sebuah rahasia umum yang sebenarnya banyak orang tahu tapi guanya nggak tahu karena gua nggak kuliah, atau gimana? Wow. Well, ini gue yakin followersnya beli sih, soalnya like sama dislike-nya dikit-dikit kan. Tapi kayak tetep aja anjir, buset. Guys yang mau booking slot Karil UT apa nih? Karya ilmiah UT apa? Semester depan kita masih tersedia. Masya Allah. Fungsinya belajar apa ya abangku? Kok pakai joki-joki begini? Oh Masya Allah. Olah data skripsi jurusan bahasa Inggris. Oh Masya Allah. Oh iya. Keren banget bro. Keren banget gila. Akan muncul sangat banyak opsi dari yang bisa semua matkul sampai yang spesifik mata kuliahnya, dan harganya pun sangat beragam tapi rata-rata jutaan. Aduh. Masalahnya kalau perkara kayak ginian pakai joki, kalau misalkan ada orang kedokteran pakai joki, dia bener nggak kuliahnya? Gue nggak mau ya kalau misalkan gue sakit dioperasi sama dokternya ngeliat tutorial YouTube dulu, nggak mau gue. Apa dijokiin gitu sama, nggak mau gue. Gila lu, stres. Joki skripsi semua jurusan, sosial hukum, tanpa DP dan bisa bayar setelah selesai. Oh mantap. Ini penipuan gak sih? Gue takutnya penipuan ya. Berkat joki di sini, dosen pada muji hasilnya keren. Baru nyoba order sekali dan tugasku bisa cepat kelar. Udah terpercaya sih, udah beberapa kali order di sini juga. Enggak, pertanyaan gue, ini tuh penipuan atau enggak? Karena gini.
Katakanlah memang ada yang seperti ini, tapi di sisi lain pasti akan ada penipu-penipu yang memanfaatkan itu karena ini terlalu apa ya, aneh. Maksudnya nggak mungkin ada orang mengaku joki, mungkin nggak sih? Tapi takutnya ini penipuan. Anyway. Kalau beneran ya, berkat joki di sini dosen pada muji hasilnya keren. Ya Allah. Waktu dosennya tahu lu joki, lu dikeplak kepala lu, bro. Oh, pihak Kemendikbud juga sampai ikut ngasih komentar. Halo Kak, Civitas Akademika dilarang menggunakan joki atau jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah karena melanggar etika dan hukum. Hal tersebut merupakan bentuk plagiarisme yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aktivitas akademika harus menggunakan daya kemampuannya sendiri dalam menunjukkan kapasitas akademiknya. Bagi warganet yang menemukan praktek plagiarisme atau kecurangan akademik, laporkan ke ult.kemendikbud. Kagak, cari aja di IG, Pak. Ya elah. Bikin satu badan baru gitu untuk nyari di IG jasa joki. Nah, ketemu ya elah, semua laporan. Bikin. Kenapa semuanya balik ke rakyat? Kenapa rakyat yang kerja? Kan kita milih situ biar situ kerja apa? Kocak. BTW buat yang nggak tahu, Civitas Akademika adalah istilah yang merujuk pada komunitas akademik di sebuah perguruan tinggi. Seperti guru, dosen, mahasiswa, pelajar, ya gitu-gitu gak sih? Artinya kelompok masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing. Ya, gitu dah. Ini di undang-undangnya sendiri ya, maksudnya undang-undang yang disebutkan sama ini Kemendikbud, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Gue gak tahu pasal yang mana sih, tapi bisa jadi ini. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah sertifikat. Oh bukan ini. Atau ini pasal 70. Lulusan atau karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2 terbukti jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Gue gak tahu apakah ini atau enggak ya yang dimaksud, tapi kayak intinya ada dasar hukumnya. Kemendikbud bilang demikian. Kok bisa jasa joki-joki ini masih marak sekali? Oh Masya Allah. Nah masalahnya kenapa sampai ada tingkat kayak gini? Ini ada teh lain nih disebarkan dari DM. I mean please notice dan sensor kalau mau dipost. Jasa joki itu nggak cuma joki skripsi atau tugas atau kerjaan orang. Mereka bahkan nggak segan-segan joki buat ngerjain tes BUMN yang harus open cam itu. Jadi para joki install aplikasi yang bikin layar peserta itu jadi layar dia. Jadi mereka yang arahin kursornya sebelum tes dimulai mereka udah bagi kunci jawaban di grup. Jadi tinggal klik-klik sampai keluar nilainya yang sangat bagus, seolah dikerjakan peserta. Ini jadi hal yang gak adil banget buat peserta yang daftar BUMN dengan jujur. Ya iyalah. Anjir aneh banget dah jasa joki-joki ini. Gue kira joki 3-in-1 udah terakhir loh, ternyata masih banyak ya. Gue pikir joki Strava yang paling aneh, ternyata ada yang lebih aneh lagi. Gak masuk akal dah. Lu pikir Indonesia Emas bisa terjadi? Kagak, gini ceritanya gimana dah. Semua antar yang lu temuin di masyarakat isinya joki gimana? Ada orang bikin gedung ternyata dia lulusan arsitek tapi joki, teknik sipil tapi joki. Wah gedungnya ambruk gimana bro? Aduh, mau jadi apa bangsa ini? Coba nih dari intinya deh, coba deh. Abigail post video, kaget banyak yang nggak ngerasa pakai joki tugas atau skripsi itu salah. Terus banyak orang yang pakai atau jual jasa joki bela diri, nggak terima dibilang hina, ilegal dan lain sebagainya. Kok bisa sih mereka bela diri, kan emang ilegal. Muncul tweet yang ungkap kalau banyak selebgram pernah endorse jasa joki. Wow, termasuk Aukarin. Wow, Aukarin, kamu pernah jadi juara 1 di SMA kamu, Aukarin. Kenapa? Netizen kepoin jasa joki yang diiklanin banyak influencer, startup yang lumayan gede. Ternyata startup joki. Oh my god. Kemudian ada CEO-nya ngasih himbauan untuk semua mitra buat take down keterangan di LinkedIn dan diaktif LinkedIn perusahaannya. Ada yang spill ke HRD Baca, startup ini nggak cuma joki tugas atau skripsi tapi juga tes masuk BUMN. Gila. Wow. Separah itu bro. Hah? Ada website. Nah websitenya mati. Kerjain please. Joki tugas profesional. Bagus. Oh ini yang dari kemarin dibilang. Oh ini startup. Udah akunnya udah kagak ada, langsung diaktif semuanya. Oh kerjain please.
PT Gisaka Dinasti. Waduh, ada LinkedIn-nya dan PT-nya Dinasti. Bagus. Jangan bilang LinkedIn-nya hilang. Ya, langsung diaktif semuanya. Oh, dia yang diomongin. CEO kerjain please ulum Dina ikut terseret lantaran diduga meminta seluruh mitranya untuk menutup profil LinkedIn yang berhubungan dengan startup joki tugas tersebut. Pasca kerjain please viral, satu persatu joki tugas pesaingnya juga ikut terbongkar. Bahkan ada yang memiliki kantor di kawasan SCBD Jakarta. Gokil. Gokil. Memang gua pernah inget gini. Kalau pengen usaha lu sukses, ambillah usaha-usaha yang ada kaitannya dengan Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins kan banyak nih. Ada lust, gluttony, pride, sloth. Nah, ambilnya yang sloth nih. Yang sloth adalah orang-orang malas. Orang-orang malas itu pengen apa-apanya cepet. Gak apa-apa keluar duit banyak, yang penting cepet. Karena itulah dibikin ya joki skripsi tersebut. Dan banyak aja SCBD bro. Ada kecoa. Ada kecoa guys, sorry guys. Gak ketangkep. Kesuksesan kerjain please sebagai joki tugas rupanya sampai menyasar influencer besar seperti Aukarin sampai Anya Geraldine. Gokil. Usai CEO kerjain please viral, keberadaan jasa joki tugas lainnya turut terbongkar. Wah, ada lagi nih @joki skripsi 07. Kenapa 07 lu? CR7. Yah, pada dihapus-hapusin aja, pada panik gue yakin tuh. Memiliki kantor di gedung Arta Graha di kawasan SCBD. Gokil kata gue. Mau dipenjara gak ya? Gue gak tahu akan dipenjara atau enggak soalnya Ben. Gila GG mantap. Gue kaget banget men. Karena gue pikir semua orang yang pakai joki itu diem-diem, maksudnya malu gitu atau apa. Ternyata sekarang terang-terangan gitu ya. Keren. Jangan masuk binus lu, di DO lu, di binus lu. Padahal kan bikin skripsi ada alasannya ya. unr.ac.id. Nah, mengapa skripsi penting? Dijelaskan, setelah mempelajari ilmu di kelas, mahasiswa menerapkan teori dalam penulisan, sehingga skripsi menjadi bukti kompetensi mahasiswa dalam menguasai bidang ilmunya. Penulisan skripsi membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Udah. Lu tau gak sih ada akun YouTube, gue lupa ngeliat di mana, tapi intinya ini dosen ngevideoin mahasiswa-mahasiswanya lagi pada sidang membahas skripsinya dia kan. Terus mahasiswanya ini di antara banyak mahasiswa yang bisa tuh katakanlah kayak dia tetap bisa ngomong meskipun gemeteran atau apa, canggung segala macam, tapi bisa. Dia ketemu satu orang yang dia bahkan tidak mengerti skripsi yang dia bikin. Apalagi kalau bukan joki bro. Dan kok dia punya kepercayaan diri untuk datang ke ruangan sidang ngebawa skripsi orang yang joki. Dan dia gak tahu apa-apa tentang apa yang ada dalam skripsi itu. Ini kalau 10%, 20% dari orang kuliah pakai joki, waduh mau jadi apa bangsa ini bro. Aduh. Jadi debu. Gue kayaknya harus nanya temen gue yang dosen udah buat perkara ini dah. Kesel banget ngeliatnya anjir. Kalau misalkan dalam perkara pendidikan dusta, maksudnya kayak menyepelekan perkara skripsi, menyepelekan perkara tugas, tesis atau apapun itu, gimana dia mau respect sama apa yang dikerjain? Yang gue takutin orang-orang kayak gini kerja di pemerintah bro. Jadi apa negara? Buset, meledak nih 2045 kan ya Indonesia emas. Meledak itu 2045, buset dah. Intinya kemampuan bernalar yang jadi tujuan dari skripsi tersebut. Bagaimana membreakdown suatu masalah, bagaimana mengeksekusi sebuah ide jadi sebuah produk yang menyelesaikan masalah dan sebagainya. Contoh, ini bagus nih scriptwriter gue. Dalam membuat mie goreng, kenapa harus direbus dulu? Kenapa airnya nunggu mendidih dulu baru dimasukin mie-nya? Atau kenapa bumbunya ditaruh di piring dulu dan bukan mie-nya dulu? Kenapa makan pakai sendok bukan pakai garpu? Ya gitu-gitu. Ketika seseorang sudah katakanlah kecanduan, ketergantungan dengan joki, dia bisa apa di society, dia bisa apa di masyarakat, bisa bikin malu. Mana mahal lagi. Well, untuk orang yang kuliah gue nggak tahu ya ngelihatnya. Not premium
Pembayaran full dikerjakan profesional atau dosen? Dosen, jasa jurnal hukum. Jasa jurnal hukum coba. Jasa penulisan hukum, aktif sejak 2012. Anjing, dengan kepedean luar biasa. Berpengalaman sejak 2012. Gokil, nggak ada malunya. Respect. Kawan-kawanku yang aku cintai dan aku banggakan, jangan. Ya, jangan. Gua nggak kuliah. Dan mohon maaf kalau misalkan kalimat gua terlalu yang gimana-gimana banget. Gua nggak tahu bagaimana repotnya ngebikin skripsi. Tapi gua tahu bagaimana rasanya hidup di masyarakat. Gua merasakan bagaimana rasanya ada di tengah-tengah society ini. Dan kalau misalkan katakanlah gua lagi ada urusan pekerjaan, urusan ngurus dokumen, urusan kepemerintahan, tiba-tiba ketemu sama orang yang skripsinya joki, gua nggak ngerasa yakin hidup gua akan aman, tau. Dia aja perkara pendidikan curang, bro. Gimana perkara kehidupan? Dah. Untuk kawan-kawanku yang sedang pusing mengurusi skripsi, saya hanya bisa bilang semangat. Ya. Kamu tidak boleh berbangga diri dengan memamerkan itu di mana-mana. Ada dasar hukumnya. Kalau misalkan lu ketahuan pakai joki, kan gelar lu bisa dicopot kan? Mungkin lu yang punya pengalaman ngurusin kayak ginian atau pernah jadi joki atau ngebantuin tugasnya orang atau apa, bisa tulis di kolom komentar dewa. Atau mungkin lu pernah pakai, gue pengen tahu, men. Gue pengen tahu sudut pandang lu gimana tentang perkara ini. Gila. Dan gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Kayak bapak-bapak marah-marah aja. Gue kalau misalkan anak gue pakai joki, gue plak palanya, sumpah dah. Kuliah mahal-mahal, bukannya jadi orang lu, malah minta dosen buat bikinin skripsi. Ya kocak. Nah, cabut deh. Punya rasa malu itu penting loh, guys. Punya etika tuh penting. Punya kesadaran diri untuk tidak melakukan hal yang salah itu adalah keharusan kita sebagai orang yang dewasa. Kita dicap dewasa kan ketika kita tahu mana yang salah, mana yang enggak kan. Aneh. Dah, itu aja gue rasa untuk video gue kali ini. Bisa like, komen di bawah tentang perkara-perkara yang ada. Bisa subscribe sebelum cabut. Dan selamat berweekend ria. Ini harusnya gue naikin weekend. Selamat weekend. Selamat menikmati harimu yang membosankan itu. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Love you all so much. Nama gue Andri. Sekian dan kalau lu punya duit, apapun bisa lu dapat, men. Ternyata ini maksudnya ya. Maksudnya kayak dia kuliah, ya modal datang aja. Atau dia nitip absen, temennya dibayar. Kalau ada tugas, minta dikerjain orang itu dibayar. Kalau ada skripsi, orang itu dibayar. Dia bisa lulus kuliah dengan melakukan effort seminimal mungkin, men, untuk mendapatkan gelar. Gila. Gue kira orang di sekolahin biar pinter. Well, pinter sih. Pinter ngambil kesempatan memakai uangnya. Tapi kayak sampai jumpa Indonesia emas. Perunggu juga belum yakin dapat itu. Perunggu susah itu gue yakin. Ya, cabut bye.